Baik, saudara-saudara, kali ini saya akan bicara tentang simbol. Banyak orang bicara simbol, tanda secara campur aduk, tidak jelas. Keduanya punya kesamaan, tetapi juga punya perbedaan. Simbol adalah sesuatu yang menjembatani masa lalu menjadi masa kini. Narasi masa lalu kemudian dinarasikan ulang menjadi narasi yang hidup di masa kini. Jadi fungsi simbol adalah menjembatani, yakni menghantar masa lalu kepada masa kini, sehingga kita di masa kini seolah-olah hadir di masa lalu. Liturgi berperan sebagai simbol. Dalam perayaan liturgi, masa lalu ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu itu dinarasikan ulang ke dalam liturgi, sehingga seolah-olah kita di masa kini, gereja di masa kini hadir kembali di masa lalu. Bentuk-bentuk simbol macam-macam. Ada yang berbentuk benda, misalnya gambar, patung. Ada yang berbentuk waktu, misalnya ada hari tertentu, hari pertama karena Yesus bangkit, hari ke-40 Yesus naik ke surga, dan sebagainya. Ada yang berbentuk tempat, misalnya, sehingga ada yang namanya tanah suci, tempat-tempat di mana pernah terjadi sebuah peristiwa yang besar di masa lalu. Lalu tanah suci itu dibawa kepada masa kini menjadi bentuk yang lebih kecil. Itu adalah simbol. Nama menjadi simbol. Lalu simbol itu kemudian dituturkan melalui narasi atau digesturkan, ditata gerakan melalui narasi-narasi. Diposturkan, ditata letakkan dalam narasi. Sehingga simbol itu punya narasi. Kehidupan liturgi, perayaan liturgi adalah perayaan simbol. Seluruhnya dalam liturgi adalah simbol. Begitu simbol tidak berperan dengan proporsional di dalam liturgi, maka semuanya menjadi hambar. Liturgi menjadi tinggal perintah, tinggal pajangan, tinggal ornamentasi. Itu karena tidak menempatkan simbol secara proporsional. Beda dengan tanda. Kalau simbol menyimpan narasi, tanda tidak memiliki narasi. Yang ada pada tanda adalah melakukan perintah. Gereja seringkali abai atau tak overlapping. Tidak jelas antara simbol dan tanda. Sesuatu yang simbol menjadi tanda. Lilin menyimbolkan hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi, lalu jadilah terang, hanya menjadi tanda ketika dia menjadi pajangan saja, menandakan Advent 1, Advent 2, Advent 3. Karena tidak dituturkan, tidak digesturkan, dan tidak diposturkan secara proporsional. Keduanya sama. Baik tanda maupun simbol sama-sama mempunyai arti di luar dirinya. Melampaui yang ditandakan, melampaui yang disimbolkan. Oleh karena itu, untuk memahami tanda, untuk memahami simbol, tidak melihat pada tanda itu, tidak melihat pada simbol itu, tetapi melihat narasi di balik simbol, melihat arti yang diberikan oleh tanda itu. Dan mudah-mudahan di dalam liturgi kita tidak lagi mengabaikan, mengecilkan simbol dengan mengatakan itu hanya simbol, tetapi menempatkan simbol secara proporsional, sehingga liturgi kita seperti tubuh yang memiliki darah, karena simbol-simbol itu menarasikan karya Allah di masa lalu yang kita bawa menjadi karya Allah di masa kini bagi kita. Hari baik.